Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rejasles. Kali ini saya akan melanjutkan tentang tutorial kita bagaimana cara membuat rencana anggaran biaya dengan menggunakan Excel. Nah, review yang sebelumnya kita sudah sampai di bagaimana cara membuat analisa harga dengan menggunakan formula VLOOKUP. Nah, kali ini kita akan coba untuk membuat beberapa analisa. Kita di sini akan membuat contoh proyek, itu adalah kita akan buat bikin jalan rabat beton ya, untuk jalan tingkat kampung ya. Jadi yang pertama kita buat nama proyeknya itu buatan jalan desa panjang, anggap saja 100 meter ya, lebarnya 3 meter. Oke, pemilik proyek kita bikin aja dana gotong royong, tahun anggaran tahun 2020. Oke ya. Nah, untuk itu kita butuh analisa. Sepertinya untuk analisa kita tidak usah menggunakan yang pagar kayu ya. Nah, untuk analisa sendiri kita bisa buat beberapa bentuk analisa yang bisa kawan-kawan modif sendiri bagaimana bagusnya. Saya akan memberikan contoh satu lagi jenis analisa ya, yang modelnya bisa kawan-kawan tiru. Jadi untuk pembuatan jalan rabat beton kan kita membutuhkan beberapa analisa, yaitu analisa pekerjaan besi beton ya, merakit besi beton. Yang kedua juga analisa pengecoran betonnya ya. Jadi kita cuma menggunakan dua itu aja, sama pekerjaan persiapan. Oke, kita cari, kita buka lampiran permen PUPR. Kita gunakan yang bagian cetak karya ya. Nah, untuk bau pelang sendiri kayaknya kita butuh tidak usah lah ya. Lantai sementara tidak usah. Rumah jaga, bidang pekerja, pembersihan 1 meter lapangan. Nah, nih kita butuh nih ya, pembersihan 1 meter lapangan dan perataan. Oke, kita akan buat analisanya di sini. Nah, seperti biasa kita buat dulu kodenya, titik 2.2.1.9. Oke. Nah, kita bikin kodenya, kita bikin seperti ini saja ya. Kode, baru keterangan, baru uraian, satuan harga, satuannya tolong ya, copy sini dulu, baru harga satuan. Setelah itu upah, bahan, baru alat. Oke, kita akan coba membuat yang seperti ini. Kita lihat lampiran permen POPU, kodenya itu A.2.2.1.9. tuh terangannya adalah sini ya, pembersihan 1 meter kuadrat lapangan dan perataan. Oke, seperti ini. Satuannya itu meter luas ya. Nah, sini baru kita bikin. Tuh, pertama tenaga,
tenaga itu bekerja mandor. Cuma dulu saja ya. Oke, jadi seperti ini kita akan buat ya. Baru setelah itu kan ukuran tidak usah, pembuatan tidak usah, satu kubik tidak usah, kita cari pengecoran ya. Ini pengecorannya 7,4. Kita gunakan yang tinggi ya 25. Oke, kita gunakan yang 24 MPa ya. Jadi kodenya A titik 4.1.1.9 1 kubik. Karena ini cuma 100 meter, jadi kita di sini menggunakan analisa yang dia tidak menggunakan molen ya. Jadi aduk sendiri karena pakai molen. Nanti kita tambahkan di sini ya di peralatan. Jadi di lampiran PR dan PUPR ini ada juga analisa bila kita menggunakan molen kecil sebagai pengaduk betonnya. Nanti kita cari ya. Pasir beton kerikil. Oke, jadi ini saja analisa yang kita gunakan. Ini sebagai contoh buat kawan-kawan semua. Nah untuk yang ini lama kita hapus saja ya.
hapus saja. Oke, kita rapikan kesatuan, koefisien, oke, juga kesatuan. Itu bahannya kosong ya. Oke, tengah, oke. Nah, satuan sama kayak biasa. Menggunakan fungsi tunggu ya. Kita pertama dulu ya, penambahan apa? Oke, ya keterangannya sebenarnya masih pakai kilo ya. Ini kita bikin 60.000 bagi 40. Servetonnya juga sama, kita bikin 180.000 dibagi 3.000. Nah, jadi kan kita cuma menggunakan analisa ini aja ya. Nah, kita bisa biar menggampangkan kita dalam membuat VLOOKUP, kita jadikan ini sebagai tabel saja ya. Jadi sel yang mencakup dari C5 sampai E10 ini akan kita berikan nama, sehingga nanti kalau misalnya kita menulis rumus, kita gampang membuatnya. Nah, ini kita bikin harga upah. Oke. Ini harga bahan.
Nah, jadi nanti dia fungsinya akan seperti ini ya kawan-kawan. Jadi kita mau bikin VLOOKUP, nilai yang mau kita cari ini adalah ini. Kita tinggal buat nama tabelnya tadi yang sudah kita bikin, harga upah gitu kan, upah. Kita klik, lalu kolom berapa dia. Nah, jadi kita nggak perlu lagi menggunakan F4 untuk mengunci sel tersebut. Nah, ini oke, tinggal copy saja. Nah, untuk bahan juga sama, gini saja ya, kita copy, kita paste, tapi ini kita ganti ke bahan. Oke, gampang kan? Nah, baru ininya kita buat ya format penulisannya, currency. Oke. Nah, baru tinggal kita kalikan saja. Ini pekerja, ini sini kita tambahkan ya kolom jumlah. Oke, selesai. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam wrapnya sendiri ya. Nah, karena kita nggak banyak, karena ini hanya sebagai contoh saja, kita akan buat yang pertama itu satu adalah pekerjaan persiapan. Ya, mencakup itu satu. Oke, itu adalah pekerjaan perataan, apa namanya, perataan jalan ya, perataan jalan existing. Oke, volumenya meter kuadrat, volumenya belum, sekitar meter kuadrat. Oke, nah untuk harga satuan kita tinggal melingkan dari sini saja, jadi kita copy, oke, baru kita paste yang ini ya, yang ini ya.
Setelah itu baru pekerjaan pengecoran. Beton Jackson 4 satuannya itu 7 kubik ya. Kita bisa harga, kita copy lagi sini, baru kita linkkan. Oke. Nah, untuk ini dia akan kali dari sini ya, kita klik 4. Oke. Oke, sama juga sama, tapi dia kalinya ke Maria 4. Oke. Ya, seperti ini ya. Udah, oke, ini kita hapus. Oke. Kita tambahkan dia biar cantik. Oke, untuk quantity kita tinggal mengcopy dari sini saja ya. Setelahnya sudah sama, kita hanya mencoba membuat volumenya. Nah, untuk volume pekerjaan kita anggap jalannya itu lurus aja ya. Sini misalnya, oke, panjang sistem. Oke, ini ya guys. Nah, kita lupa ya, ada pekerjaan yang tidak saya masukkan di sini, yaitu pekerjaan pembesian. Ya, pembesian. Wermesan, ada wermesnya. Oke. Kita lupa, kita kalau mau bikin jalan kita harus ada wermesnya juga guys, cuma tidak usah lah ya, karena ini kan hanya sebagai contoh saja.
Jadi untuk selanjutnya nanti saya akan coba jelaskan bagaimana cara menghitung RAB rumah sederhana ya. Oke, sudah ada. Lalu kita tinggal linkkan saja kuantitinya. Oke, seperti ini dia. Oke, setelah itu baru kita masukkan di sini. Kita rekap. Ya. PPN-nya jangan lupa 10%. Oke. Nah, jadi ini adalah tutorial singkat ya. Bagaimana cara membuat rencana anggaran biaya dengan menggunakan program Excel. Jadi untuk selanjutnya nanti saya akan coba jelaskan yang lebih rinci lagi. Jadi untuk kawan-kawan pelajari dulu ya dasar-dasarnya seperti yang saya ajari di video ini. Dan sampai jumpa untuk tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan tekan lonceng untuk agar kamu bisa update video berikutnya dari channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.